Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bi'aunillah wa bi'idnihi dalam kajian Kitabus Salafus Shalih bersama kami Kang Samtip Tafa. Ayo ngaji ben aji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sabi utawi iku hadis kang kaping 7 an Abi Somad bin Mukhaffal. Qala dawu sapa Abu Somad sami'tu mirang sapa insun anna Wahab bin Munabih radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu dawu sapa Wahab bin Munabih qara'tu fi akhir saburi Dawud salawatu alaihi salasina sitran. Qara'tu maca sapa insun fi akhir saburi Dawud ing dalam akhir kitab sabur Nabi Dawud alaihissalam salawatu alaihi salasina ing belum puluh apane sitron barisannya. Qala sapa Allah ya Dawud wahai Dawud atadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an adila hayatahu. Ya Dawud wahai Nabi Dawud atau hal tadri ono toh ngerti sapa sira ayul mukmini utawi ndine wong mukmin iku ahabbu luhremen ilaya maring ingsun an adila yen to ndawakaken sapa ingsun hayatahu ing uripemu mukmin kola dawu sapa Nabi Dawud la mboten. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alladzi yuqiqulu idza qala nalikane ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah iksa'aro kriput opo cilduh warta'adat lan dredeg opo mafasoluhu piro-piro roseman piro-piro rose alladhi piro-piro sendine ala alladhi fa inni mongso temen ingsun iku akrihu keting sapa ingsun fa inni mongso temen ingsun iku akrihu keting sapa ingsun ora seneng sapa ingsun lahu maring alladhi bidzalikal mauti kelawan mengkono mati kama kaya dene perkara yakrohu keting sapa alwalidu wong tua liwalati maring anake walid walakin dan lakin labuda mesti
lau katue allati min usakin maut min usakin mati. Ini satu meningsun iku uri tu ngarepaken sapa insun an asriya yang dombo yang sapa insun hu ing allati fi darin ing dalam umah siwa hadi dari ing sakliyane iki umah, yakni akan memindah dari dunia ke akhirat. Dari rumah dunia siwa dari rumah akhirat siwa hati dari sakliyane rumah ini, yaitu rumah dunia. Karena fa inna na'imaha mongko satu menikan kenikmatane dunia balaun cobaan. Fa inna na'imiha mongko satu kenikmatane dunia iku balaun cobaan. Warafahu halak utawi uripe dunia iku sitatun banget. Wa fiha lan iku ing dalam dunia aduun utawi musuh. Wa fiha lan iku ing dalam dunia aduun utawi musuh. Layak lunakum ora peduli sapa aduhum sapa musuhkum ing sira kabeh khobalan ing rusak. Yajri lumaku sapa aduhum minkum saking sira kabeh kamajri hidani kaya dene mlakune getih. Min ajri dalika saking mengkono arahe madkur bin ajri dalika saking arahe mengkono madkur ajildu nyepetaken sapa insun awliyai ing pira-pira kekasih insun ilal jannati maring swarga. Lola dalika lan orang mengkono madkur lama mata yektine orang mati lama mata yektine orang mati sapa Adam Nabi Adam wa waladuhu lan anak Nabi Adam hatta singgo yunfahu hatta singgo yunfahu dan sebut apa fisuri sangka kala trompet yang artinya diceritakan dari Abu Somad dari Wahab bin Munabbih berkata, qara'tu fi akhiri saburi Daud salawatu alaihi salasin sitran. Imam Wahab bin Munabbih membaca di dalam kitab saburnya Nabi Daud terdapat salasina sitran, terdapat 30 baris. Terdapat 30 baris, salah satunya tertulis Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, hal tadri ayul mu'mini ahabbu ilayya an atila hayatahu. Jadi salah satu daripada baris ya, tulisan yang ditulis di Zabur, Allah bertanya kepada Nabi Daud, hal tadri ayul mu'min ahabbu ilayya. Wahai Daud, apakah engkau mengetahui
siapa orang mukmin yang saya cintai, yang saya senangi, yang saya akan panjangkan umurnya. Maka Nabi Daud berkata, lah, tidak tahu wahai Tuhanku. Kalau Allah Subhanahu wa taala, alladzi idza qala la ilaha illallah iksa'arat jilduhu warta'adat mafasaluhu. Wahai Daud, orang yang saya maksud, orang yang saya cintai dan saya akan panjangkan umurnya, yaitu orang ketika mengucapkan la ilaha illallah akan gemetar. Itulah orang yang saya cintai. Innal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin ketika disebut asma Allah Subhanahu wa taala akan gemetar, akan menggebu dikarenakan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inni akrihu lahu bidzalikal maut kama yakrah al walid li walidi walakin la budda minhu. Saya pribadi Allah Subhanahu wa taala akroh yakroh keting tidak senang terhadap kematian bagi orang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, gemetar badan dan hatinya. Maka Allah tidak senang kematian yang dihadapinya. Sebagaimana ya orang tua tidak akan senang ketika anaknya diambil, akan tetapi labuda min, akan tetapi pasti akan kematian menjemputnya. Karena apa? Allah tidak senang kematian kepada orang mukmin tersebut. Karena supaya apa? Dalam sepanjang hidupnya, umur yang ia berikan yang panjang, umur yang panjang digunakan untuk menyebut asmanya Allah, la ilaha illallah. Maka Allah tidak senang kematian menjemputnya. Di sepanjang hidupnya Allah memperhatikan, Allah mengamati kepada orang mukmin, hanya la ilaha illallah yang Allah dengar. Maka kematian Allah tidak akan senang. Akan tetapi dikarenakan fa inna na'iniha bala'un wa rahuha siddatun wa fiha aduun. Akan tetapi keadaan di dunia, kenikmatan yang berada di dunia tidak mendukung bagi mereka, bagi orang mukmin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala lebih baik kematian yang ia berikan. Wa ajiltu ya min ajli dzalik ajiltu awliyai ilal jannah. Maka dikarenakan dunia tidak mendukung untuk kehidupannya, dikarenakan dunia kenikmatan dunia sebagai cobaan, balaun warahuha siddah, dan hidupnya susah payah dan banyak musuh yang tidak memperdulikan, musuh yang sering
banyak berbuat onar, berbuat kerusakan, tidak memperdulikan akan keadaan di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala mempercepat kematian bagi orang mukmin. Auliyai ilal jannah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan kematian supaya dimasukkan ke dalam surga kepada wali, auliyai, kepada kekasih Allah, supaya cepat-cepat masuk ke dalam surga. Laula dzalik lamma mata Adam wa waladuhu hatta yunfakhu fis-sur. Oleh karena itu, hanya seperti itu, maka Nabi Adam beserta anak keturunnya akan umurnya panjang sampai kiamat, sampai sangkakala tiupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu utawi qala al-musannif la ya'lunakum khabalan, etegesi layak suruna ora kepeka sapa alladina aduun fi fasadi umurihim ing dalam rusak pira-pira perkarane nas. Wal khabalu ta'i khabal lafal khabal iku al fasadu. Jadi lafal la ya'lunakum khabalan yang aduhun fiha aduhun la ya'lunakum khabalan. Ya, berarti kehidupan di dunia itu banyak musuh, banyak orang yang tidak senang, sehingga apa? Membuat kerusakan, keonaran, dan tidak peduli. Fasadun, kerusakan. Wa bihadzal asnad lan kelawan iki berbasana riwayatun utawi riwayat an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dambin minal kabair. Man utai sabawi ukola mutab sabamun la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah wa madalan dawakan sabaman huha ing la ilaha illallah ing la ilaha illallah hadamat mengko rubuh laukatuman opo arba'atu alafin 400.000 arba'atu alafi tanbin 400.000 dosa minal kabairi saking piro-piro dosa gede. Di wabihadal asnad, oleh karena ini sanad Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda man qala la ilaha illallah hadamat arba'atu alafi tanbin minal kabairi. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar dan memanjangkan lafaz la ilaha illallah, maka akan merobohkan, akan merontokkan, akan menggugurkan dosa 4 alafin 4.000 dosa minal kabairi. Kala dawahu ing hadis sapa Ali radhiyallahu anhu wa warada lam kelaku fi majlis tafsir Al-Quran ing dalam majlis tafsir Al-Quran bisah Imam Sa'id Yaqub Al-Kisai rahimahullahu ta'ala rahiman kiparing rahmat buing as-sah sapa Allah Ta'ala anna Hasim bin Walid satamna Hasim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu iku marodo marid gerah meriang sapa Hasim bin Walid
Fa'atan ko nekani sopo Hasim tabiban ing tabib ing dokter. Fa'atan nekani sopo Hasim tabiban ing dokter. Fa'akhutan mengalap sopo tabib nubdahu ing penyut natine Hasim. Kala mengucap sopo tabib laisa ora-ora fihi ing dalem nubdah apa ilatun penyakit. Walakin as'alu takun sopo sira kabeh ing Hasim an halihi saking keadaane Hasim. Fa innal mar'an wasatamune wong suci iku a'lamu luwih ngawruh bisa nihi kelawan tingkahe mar'ud. Fasakalu mengketapan sopo ngakehu ing Hasim. Kala dalu sopo Hasim laisa ora-ono fi nafsi ing dalem awak ingsun apa ilatun penyakit. Ilati lan penyakit ingsun iku al khaufu wedi. Wa ilati lan utawi penyakit ingsun iku al khaufu wedi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Al-Azizi Al-Wahabi Al-Azizi datang mulia Al-Wahabi itu datang peparah wa khawfil ertilan wutine mentakan wal hisab bilang hisab wa khawfil sawal iman lan wuti ilangi iman wa asiru lan dadi sapa insun dadi kang mustahikun wong sing berhak lil adabi maring siksaan. Fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil imani wa masiruhu ilal jinnah. Fatuba mengko bejo. Fatuba mengko tawi kebahagiaan iku limen kaduwe wong kana ono apa khurujuhu metune anit dunya saking dunya bil imani kelawan iman wa masiruhu lan kon balikeman iku ilal jinnani maring pira-pira surga. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, gemetar tubuhnya, hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi, akan mencintainya dan diberi umur yang panjang. Akan tetapi dikarenakan dunia tidak menjamin, tidak mendukung untuk kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat akan kematiannya. Karena dikarenakan di dunia itu kenikmatan yang akan menjadikan suatu cobaan, suatu cobaan atau belahi, cobaan dan kehidupannya akan membuatkan kesengsaraan dan banyak musuh yang mengintainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat kematiannya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dambin
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkan lafaz la ilaha illallah, maka dosa empat arba'atu alafin 4.000 dosa akan dihapus, akan rontok. Dalam hadis ini tertera dijelaskan bahwa Hasim bin Walid radhiyallahu an maradu sakit. Jadi oleh karena hadis ini ya kaitannya Hasim bin Walid ya sakit, merasa sakit. Kemudian fa'ata tabiban fa akhadha dubtahu qala laysa fihi ilatun. Kemudian Hasim bin Walid pergi ke tabib, pergi ke dokter untuk memeriksakan akan sakitnya. Akan tetapi setelah diperiksa oleh dokter, dipegang denyut nadinya, ternyata tidak ada penyakit yang dihinggapnya. Dalam arti Hasim bin Walid dalam keadaan sehat-sehat saja, akan tetapi ia merasa sakit. Maka dokter tersebut berkata kepada keluarganya, ya, is'aluhu an halihi, tanyakanlah wahai ahlunya, wahai keluarganya, tanyakanlah kepada Hasim bin Walid sebenarnya apa yang terjadi, apa sakitnya yang ia rasakan. Karena fa innal mar'a a'lamu bisa'ni, sesungguhnya seseorang itu lebih tahu penyakitnya yang ia rasakan daripada orang lain atau daripada dokternya. Jadi orang yang merasa sakit itu lebih tahu daripada dokter, daripada saya. Maka tanyakanlah bagaimana keadaan Hasim bin Walid, sakit apa sebenarnya. Nanti setelah diperiksa oleh dokter, ternyata tidak ada penyakitnya. Maka Hasim bin Walid berkata, laisa fi nafsi ilatun wa ilati al-khawf minallah ta'ala. Laisa fi nafsi, tidak ada pada diri saya suatu penyakit apapun. Akan tetapi penyakit yang saya rasakan al-khawf, yaitu saya merasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penyakit yang dirasakan oleh Hasim bin Walid, yaitu rasa takut akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya karena apa? Wa khaful ardi wal hisab, takut nanti di hari kiamat dihisab, ditampakkan amal kebaikan, amal keburukan, ternyata yang unggul amal keburukan atau dosa yang lebih unggul. Wa khawfi zawalil iman wa asiru mustahiqul azabi, dan hilangnya khawatir takut akan hilang imannya dan termasuk orang yang berhak mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dirasakan oleh Hasim bin Walid, penyakit-penyakit yang dirasakan oleh Hasim bin Walid.
tuba liman kana khurujuhu anid dunya bil iman wa masiruhu ilal jannah. Jadi sungguh alangkah bahagianya bagi orang yang keluar di dunia, ya, kana khurujuhu anid dunya bil iman, keluar dari dunia membawa iman dan kembali ke surga. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukilan dan hikayatakan An-Nabi Bakar bin Abdullah al-Musni rahmatullah alaih. Qala tawassaqa Abu Bakar, inna malikan satemene raja, inna malikan satemene raja minal muluki saking pira-pira raja, karena ono sapa malik ono iku mutamarridan, ono iku mutamarridan nentang Rabbahu ta'ala, Rabbahu ing pengarane malik Allah ta'ala, Rabbahu ta'ala ing pengarane malik Allah ta'ala. Fahuza mengko merangi hu ing malik sapa al-muslimuna al-muslimun. Fakhoda mengko ngalap, akhodu mengko ngalap sapa muslim al-muslimun hu ing malik saliman hale selamat. Fakhoda mengko ngalap sapa al-muslimun hu ing malik saliman hale selamat. Faqulu mengucap sapa al-muslimun bi ayyisain kelam dini suci-suci nak tulung mateni sapa temerane sapa kita hu ing malik litamratihi krana nentangin malik ala rabbihi ta'ala ing atas pengarane malik yaitu Allah. Facitamam berkumpul apa yuhum pendapate al-muslimun ala yanto ayat alu dan yanto data'akan sapa al-muslimun ing malik fi qomqomin ing dalam wadah alimin kan gede wasadu lan nalani dalam suatu lan untuk bisa al muslimun ra'sahu ing pucuke qomqom wa qatulan merupakan sapa al muslimun tahtahu ing dalam ngisore qomqom an-naru ing geni. Walamma wajitan ko ing dalam semasane nemu sapa al-malik harotan nari ing panase neraka harotan nari ing panase geni. Ja'ala mengko dadakan sapa malik yunati ngundang-undang sapa malik alihatahu ing pangerane malik alati aliha abida kanyang baswapun malikun ing aliha min dunillahi saking salian Allah ya lata wa halata khalis lamatakan sapa sira ingsun ya hubal wa hubal khalis selamatkan sama suning ingsun ya uzai wa uza khalis selamatkan sama suning ingsun bima klan perkara ana ya anu ta ingsun fi ing dalem ma ya habil wa habil ya habil wa habil kuntu ana sapa ingsun ku amsahum musab sapa ingsun ra'saka ing ndasa sira insira sira wahid matakalan ladini sira kalda ing mengkene wa kaldalan mengkene sanatan ing dalam tahun
Fakullama iltaja'a ya fakullama dalam semasana iltaja nyuwun perlindungan sapa malik ilahi maring alihah maring Tuhan sakliyane Allah tazidu mengko tambah apa hararatun panasnya falamma alima mengko indang dalam semasan ali mengerti sapa malik annahum satamune alihah iku laisu ora ono sapa alihah one kuyah nuna nyukupi atau nulungi sapa alihah anu saking malik fa ayyasa mengko putus asa sapa malik sapa raja minhum saking alihah waraja alan balik sapa malik illallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa natalan ngundang sapa malik fil qamqami ing dalam wadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ing lafal la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba'asa mengutus sapa Allah ta'ala Khawaisan ing udan wa ba'asa mengutus sapa Allah Ta'ala khawaisan ing udan minas samai saking langit alat tilkan nari ngatasi mengkono kemi fa'atfa'a mongko sirap apa guys ing nar wa ba'asalan mengutus sapa Allah rihan ing angin fahamalat lan gawa apa rih al-qamqama ing wadah ila sama'i maring langit faja'ala monggo dadakan apa rih ya jalu gonjang ganjing apa rih binas sama'i ing dalam antaran langit wal ardi lan bumi wa walan utawi malik iku yaqulu ngucap sapa malik la ilaha illallah muhammadur rasulullah hatta sehingga huwa ilang sapa malik anil basori saking mripat suma kere-kerene al-qattumibo suma al-qattumibo hu ing malik opo arrihu angin baina qaumin ing dalam antarane kaum layak rifuna kang orang ngerti sapa kaum Allah ing Allah fa akhatu mau ngalap sapa kaum fatahu lan buka sapa kaum hu ing fa akhatu mau ngalap sapa kaum hu ing kaum wa fatahu lan buka sapa kaum hu ing kaum wa akhraju wa akhadu mau ngalap sapa kaum hu ing malik wa fatahu lan buka sapa kaum hu ing malik wa akhraju lan netaken sapa kaum hu ing malik minal qamqami saking qamqam faqalu ngucap sapa kaum lahum maring malik man anta man utawi sapa iku anta yasira wa malam utawi perkara isotuka utawi cerita yasira kala ngucap sapa malik ana malikun fi mawdhi kada ana utawi ingsun iku malikun raja fi mawdhi kada ing panggonan mungkene fa akhbaru mongko critakaken sapa maliku ing kaum an kisatihi saking critane malik wa halihi lan keadane malik wa aslamu lan mancing aslamu lan mancing lebu Islam sapa kaum ajmaina yo sekabehane
Dalam hikayah diceritakan inna Malik minal muluki kana mutamarridan ala rabbihi Allah. Sesungguhnya Malik, sesungguhnya raja di suatu tempat berdiri kerajaan yang dipimpin oleh raja, akan tetapi dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mutamarridan rabbahu, seorang raja menentang akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berita tersebut tersebar bahwa ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja yang menentang Allah, yaitu tidak Islam, berpaling terhadap Islam, berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berita itu sampai ke orang-orang muslim, maka orang-orang muslim memeranginya supaya meluruskan ke jalan yang benar, supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhasahu al-muslimun fakhuduhu saliman. Kemudian orang-orang muslim memeranginya. Akhirnya perang dimenangkan oleh muslim. Kemudian raja tersebut dalam keadaan selamat. Selamat. Jadi orang-orang muslim memerangi raja tersebut, rajanya kalah, akan tetapi masih dalam keadaan hidup, sehingga raja tersebut dijadikan tawanan oleh orang muslim. Akhirnya mereka orang-orang muslim musyawarah, kemudian disepakati, ya kaifa bi ayyi syai'in naqtuluhu litamarati ala rabbih ta'ala. Bi ayyi syai'in naqtuluhu, kemudian bagaimana kita akan menyelesaikan urusan ini. Raja tersebut sudah wangkot, sudah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apakah? Dengan cara bagaimanakah untuk membunuhnya, atau untuk memeranginya, atau untuk membunuhnya? Maka disepakati, ya, raja tersebut dimasukkan di dalam kongkong, di dalam wadah yang besar, kemudian ditutup, ya, dimasukkan ke dalam tempat yang besar dan ditutup. Di bawahnya dinyalakan api, jadi dipanggang rajanya, dimasukkan ke dalam tempat yang besar yaitu grim, kemudian dinyalakan api, jadi dipanggang. Nanti rajanya itu kesepakatannya itu dengan cara untuk dipanggang. Setelah dipanggang, api membara, api besar. Raja tersebut merasa kepanasan, hararatun nar, panasnya api. Maka raja tersebut yunadi, memanggil, meminta pertolongan kepada Tuhan yang ia sembah, yaitu ya Lata wahai Lata, kholisni, selamatkan saya. Ya Uzza, wahai Uzza, selamatkan saya. Ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, selamatkan saya dari sini, dari api, dari panggangan
api. Ternyata ya, tidak bisa. Lesu yahnu'an, mereka tidak bisa memberi pertolongan, malah justru akan memperkeruh, justru akan menjadi lebih panas, apinya menjadi lebih panas. Jadi ketika orang ular tersebut meminta pertolongan kepada Tuhannya, kepada Lata, Uzza, Hubal, di mana Tuhan tersebut yang ia abida, yang ia sembah selama sekian tahun, ternyata tidak bisa menolongnya, malah apinya terasa lebih panas. Jadi semakin ketika mengucapkan Tuhannya, maka api akan lebih panas. Maka dari itu karena tidak bisa memberikan pertolongan kepada si raja, kepada si Malik, maka ia fa'ayyasa minhum, dia putus asa akan terhadap Tuhan yang ia selama ini yang ia sembah. Kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berkata, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selalu yang diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ba'asallahu ta'ala khaisan minas sama ala tilkan naro fa'ahallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus hujan untuk mematikan mematikan api tersebut. Fa'ahallah. Jadi setelah si Malik di dalam kongkong, kemudian dinyalakan api, dia memanggil Lata, Uzza, Hubal. Ya, ternyata apinya tidak semakin reda, akan tetapi semakin panas. Jadi Tuhan mereka yang selama yang sembah tidak memberi kemanfaatan atau tidak bisa menyelamatkan dari panggangan api tersebut. Kemudian ia merasa putus asa akan Tuhannya, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan guna untuk memadamkan apinya. Setelah api terpadam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim rihan, mengirim angin. Nah, mengirim angin yang besar sehingga si Malik dan krim tersebut berterbangan yang jauh bergoncang ganjing, berterbangan tanpa arah, sehingga tidak dilihat oleh pandangan mata. Hatta khubba anil basar, sehingga tidak bisa dipandang oleh mata, jadi terbawa angin, entah kemana ia terbang, dibawa oleh angin tersebut. Setelah lama kelamaan ia berhenti, ia jatuh di suatu kaum, di suatu negeri di mana mereka tidak mengerti akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum tersebut penasaran. Tiba-tiba jatuh dari langit suatu wadah yang besar, kongkong, ya. Maka fa'afatahu wa akhrajuhu, kemudian wadah tersebut, krim tersebut diambil dan dibuka.
ternyata ada orangnya di dalam krim. Wafatahu, dan dibukanya. Mereka membuka krim tersebut. Faqalu lahu man anta, kemudian mereka menanyakan man anta, siapakah engkau wahai man anta, siapakah kamu? Ana malikun, saya raja di suatu tempat, di suatu daerah. Kemudian dia menceritakan keadaannya. Saya seorang raja di negeri kada wa kada, di daerah ini, di daerah ini. Akan tetapi saya berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyembah Lata, Uzza, Hubal. Saya menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu saya kerajaan saya diperang, kalah dalam peperangan, kemudian dijadikan tahanan, kemudian saya dibakar, dimasukkan di dalam kom-kom, sampai ketika saya mengucapkan Tuhan saya Lata, Uzza dan Hubal tidak menyelamatkannya, maka saya putus asa. Kenapa Tuhan yang saya sembah selama ini tidak memberi kemanfaatan, tidak menyelamatkan? Kemudian saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ ada keajaiban hujan turun lebat sehingga memadamkan api. Saya tidak tahu, kemudian saya dibawa terbang oleh angin sampai di sini. Sampai di tempat ini saya jatuh di tempat sini. Fa akhbarahum an qissatihi wa ahli, dan raja tersebut menceritakan kisahnya, menceritakan apa yang ia alami semasa hidupnya di suatu kerajaan tersebut. Fa aslamu ajma'in, waslamu, maka kaum tersebut masuk Islam semuanya. Al-hadis samin wallahu a'lam bissawab. In wajadtum minni manfaatan fahudu fa innahu minallah. Jadi apabila pertemuan kali ini engkau sekalian mendapatkan kemanfaatan, maka ambillah, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sebaliknya wa ila fala,